Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlook Official. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait teks berita, yaitu unsur kebahasaan teks berita. Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa terkait dengan unsur berita. Nah, kali ini di kesempatan ini akan membahas tentang unsur kebahasaan teks berita. Maka dari itu, adik-adik semua yang belum paham tentang unsur kebahasaan, dipersilakan untuk disimak baik-baik video ini. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks berita, yaitu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi, unsur kebahasaan yang pertama ini menggunakan bahasa bersifat standar baku. Jadi, bahasa yang digunakan dalam berita itu menggunakan bahasa baku. Sehingga ketika pembaca itu membaca teks berita itu mudah dipahami. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, biasanya kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Biasanya penggunaan kalimat langsung sebagai variasi ini, misalkan ada pernyataan dari narasumber. Nah, biasanya itu ditandai oleh tanda petik ganda. Nah, di sana disampaikan secara langsung bahasa yang digunakan. Misalkan narasumber menyampaikan A, berarti yang disampaikan di berita itu tetap A dengan ditandai oleh tanda petik ganda. Selanjutnya, contohnya. Nah, di sini ada dua contoh. Misalkan yang pertama, ini menggunakan tanda petik 2, masyarakat. Nah, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km di kawah Gunung Selamat, paparnya. Nah, di sini menyampaikan bahwasanya yang menyampaikan di sini masyarakat, wisatawan. Nah, ini menyampaikan masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki beraktivitas dalam radius 2 km di kawah Gunung Selamat. Nah, paparnya. Nah, berarti ini merupakan narasumbernya. Terus yang kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm karena tremor membesar. Gempa vulkanik sudah tidak terekam, tutur kedua tim tanggap darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Nah, di sini ini merupakan hasil dari paparan narasumber. Ini merupakan paparan dari narasumber. Tutur kedua tim tanggap darurat. Nah, ini merupakan narasumbernya yang menyampaikan informasi ini. Nah, itu mungkin contoh dari unsur kebahasaan. Untuk selanjutnya,
unsur kebebasan berbicara, yaitu yang ketiga, penggunaan fungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini menggunakan conjungsi bahwa untuk sebagai penerang kata diikutinya. Contohnya, di sini contohnya yang pertama, sejumlah staf apel Manado mengatakan bahwa kepala apel Manado sudah pulang. Nah, ya di sini mengatakan bahwasanya di sini sebagai apa? Sebagai mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Aslinya kalimat ini merupakan kalimat langsung, tetapi disampaikan dalam berita itu menjadi kalimat tidak langsung. Seperti ini. Lagi nomor 2, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, di sini kan awalnya Aryana yang menyampaikannya ini. Nah, ketika di berita disampaikan Aryana mengatakan bahwa ibunya. Nah, awalnya kan misalkan wartawan itu menanyakan kepada Aryana. Nah, ketika ditulis di teks, Aryana mengatakan dan menjadi kalimat tidak langsung. Mungkin itu contoh dari unsur yang ketiga. Selanjutnya, unsur yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Itu kalimat kata kerja yang hasil dari pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud antara lain, misalkan kalimat itu menggunakan memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Memikirkan itu kan hasil dari pemikiran. Contohnya, langsung ke contohnya. Misalkan contoh yang pertama, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan. Nah, di sini ada kata memikirkan. Terus yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Warga membayangkan. Di sini jadi menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata kerja mental. Baik, selanjutnya unsur yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Nah, yang unsur kebahasan yang kelima ini berkaitan dengan keterangan waktu, tempat. Nah, berkaitan dengan dan juga berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, nah di sini ada 3 contoh. Yang pertama, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, di sini memiliki keterangan waktu, yaitu pukul 12.45. Nah, kemudian gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, contoh yang kedua ini merupakan terdapat keterangan tempat, yaitu di mana? Menerjang Maluku. Terus selanjutnya, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak
mulai dipadati struktur yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Nah, unsur di sini berkaitan dengan apa? Yang ketiga ini, 10 menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai 10 hari. Pelabuhan ini kan ada pelabuhan penyeberangan tempat. Nah, di sini pokok untuk yang unsur yang kelima ini berkaitan dengan apa? Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, tempat, dan unsur kapan dan di mana. Nah, di situ unsur kebahasaan yang ke-5. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ke-6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, bahwa unsur kebahasaan yang ke-6 ini, kalimat yang digunakan itu mengandung menggunakan konjungsi temporal. Contohnya ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini sekitar pukul 12 pada Sabtu, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, nah di sini ada kata kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan turun siang bolong, memang tidak terlalu deras. Nah, di sini terdapat apa? Konjungsi temporalnya itu kemudian. Selanjutnya yang kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete, masuk jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Nah, terdapat apa? Di sini terdapat konjungsi temporal juga, yaitu kemudian. Nah, itu tadi beberapa unsur kebahasaan teks berita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik semua, kakak-kakak semua masih bingung dengan apa yang telah saya sampaikan terkait unsur kebahasaan teks berita. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, silakan sertakan pertanyaannya di kolom komentar. Atau misalkan ada masukan ataupun kritik dan saran, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap ikuti channel ini untuk kalian mendapatkan pembahasan tentang bahasa Indonesia, entah itu kelas 8, kelas 7, kelas 9 SMP MTS. Dan terus dukung channel ini sehingga channel ini lebih berkembang lagi dan menambah semangat untuk berkarya. Jangan lupa belajar untuk masa depan kalian, dan tunggu channel ini untuk video-video selanjutnya sebagai media pembelajaran kalian. Itu saja, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.